Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal P3K part 3 tentang kompetensi teknis ya teman-teman. Nah, video kali ini disponsori oleh Kita Lulus ya. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi para siswa-siswi itu dapat bertanya langsung loh dengan para tentor terkemuka. Nah teman-teman, Kita Lulus akan mengadakan kelas gratis nih teman-teman di hari Jumat dan Sabtu tanggal 26 dan 27 Februari tahun 2021. Kamu bisa mendapatkan informasi dan materi yang diajarkan oleh Mbak Intan Purnomosari dan Ibu Salama Abimanyu, penulis buku CPNS bestseller yang sudah menerima penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yuk manfaatkan akhir pekanmu untuk membuat dirimu berani ya teman-teman. Coba aja dulu untuk P3K 2021. Yuk segera gabung ya teman-teman. Cara gabungnya lihat link di bawah deskripsi video saya ini ya teman-teman. Bincang kita spesial 33 live on Instagram Kita Lulus teman-teman. Nanti pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 19 sampai 19.30 WIB di Instagram ya teman-teman. Nanti bersama Mbak Intan Purnomosari ya. Mbak Intan ini adalah kumlot S1 Matematika UNS ya, dan kumlot juga S1 PGSD UT. Mbak Intan ini CPNS Guru Formasi 2019 Kabupaten Sragen dengan skor SKD 398 dan SKB 360. Wah luar biasa ya teman-teman. Kemudian nanti ada Kak Maulana Romatan ya teman-teman. Keuntungannya jika teman-teman ikutan itu: 1. Sesi tanya jawab eksklusif P3K. 2. Berkesempatan menangkan hadiah saldo OVO, GoPay, ShopeePay. 3. Informasi terupdate P3K dan kelas online P3K gratis. Daftarkan dirimu dengan cara mengisi link di bawah ini ya. Hari berikutnya hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 9 sampai 11 WIB live on YouTube live Kita Lulus nanti akan mengadakan kelas online gratis Kita Lulus spesial 33 Kiyajitu kerjakan soal tes P3K bersama narasumber kita yaitu Ibu Salama ya. Beliau adalah guru SD PNS di Kabupaten Wonosobo, mentor P3K tahun 2019, penulis buku CPNS dan psikotes bestseller, penulis 35 buku. Cara gabungnya teman-teman klik link di bawah video saya ini ya. Paket kelas Kita Lulus P3K itu ada 3 ya teman-teman. Ada belajar sampai lulus, ada paket P3K Platinum, dan paket kelas lulus baru bayar. Teman-teman jika ingin mendaftar paket belajar Kita Lulus ini makin siap P3K, teman-teman akan mendapatkan diskon 50% spesial Februari ceria, mendapatkan diskon 50% dengan cara teman-teman menggunakan kode referral saya ini Ratih50. Teman-teman akan mendapatkan diskon 50% di setiap paket kelas Kita Lulus. Yuk segera gabung teman-teman. Nah sekarang kita lanjutkan ya teman-teman dengan pembahasan soal P3K kompetensi teknis berikut ini. Nomor 1, sikap yaitu perasaan atau suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku
berlaku menonjol atau sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Penilaian sikap mengacu pada dua aspek kompetensi sikap, yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1 dan kompetensi inti 2 atau KI 2. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari A. Observasi harian, B. Jurnal harian, C. Penilaian antar teman, D. Catatan anekdot, atau E. Incidental record. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman, penilaian antar teman. Pembahasannya itu seperti ini. Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi catatan kejadian tertentu, kemudian penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol atau positif maupun negatif saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan dapat dengan observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Soal selanjutnya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Pembahasannya seperti ini ya, bahwa penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh adalah berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Kalau assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran ya, selama proses pembelajaran berlangsung, dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Dan bagi guru, assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Sedangkan assessment as learning mempunyai fungsi yang hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif
dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Sebagai contoh, penilaian terhadap dirinya sendiri atau self assessment dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, D. Kesulitan belajar peserta didik, E. Metode pembelajaran. Jawaban yang benar itu adalah yang D ya, kesulitan belajar peserta didik. Pembahasannya itu, bagi peserta didik yang belum mencapai KKM maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta menjadi lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya, ada tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Dan tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Selanjutnya, pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Berikut ini yang bukan termasuk faktor luar penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik, yaitu A. Sulit konsentrasi, B. Materi pelajaran, C. Metode mengajar, D. Sistem penilaian, E. Lingkungan. Jawaban yang benar itu yang A ya, sulit konsentrasi. Pembahasannya itu, faktor penyebab ketidaktuntasan belajar ada bermacam-macam sebabnya ya. Dapat berasal dari faktor dari dalam peserta didik atau fisik dan psikis, antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, atau faktor luar peserta didik antara lain seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, sistem penilaian. Selanjutnya, pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik, B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya, C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan, D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas, E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang B ya, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Pembahasannya itu, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami
mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama ya, pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun kelompok. Pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas. Program remedial berikut: A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Tepat dilakukan karena bisa menghemat waktu dan mengefisienkan sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebayanya yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Kalau yang C ini memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan itu kurang tepat, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam atau sulit konsentrasi, tidak mudah memahami. Yang D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. Yang E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu itu juga tidak tepat karena terlalu banyak memakan waktu. Alhamdulillah teman-teman, pembahasan soal P3K kompetensi teknis sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang belajar tes P3K ini lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.